Pendaftaran calon perseorangan untuk Pilkada 2024 berakhir pada Minggu 12 Mei 2024. Namun persyaratan untuk maju dari jalur perseorangan dalam pemilihan kepala daerah atau Pilkada 2024 dinilai terlalu berat. Akibatnya peminat yang maju dari jalur perseorangan teramat minim. Apa saja syarat yang harus dipenuhi agar bisa maju dari jalur perseorangan? Persyaratan calon perseorangan di Pilkada 2024 diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Dalam pasal tersebut diatur syarat minimal dukungan calon kepala daerah jalur perseorangan yang dihitung berdasarkan pemilih dalam daftar pemilih tetap atau DPT masing-masing wilayah. Untuk pemilihan calon gubernur dan wakil gubernur di daerah dengan jumlah DPT 0-2 juta orang, maka syarat minimal dukungan sebesar 10%. Daerah dengan jumlah DPT 2 hingga 6 juta pemilih, syarat minimal dukungan sebanyak 8,5%. Adapun daerah dengan jumlah DPT 6 hingga 12 juta orang disyaratkan minimal 7,5%, dan 6,5% untuk daerah dengan jumlah DPT lebih dari 12 juta pemilih. Sementara untuk pemilihan calon bupati dan wali kota, daerah dengan jumlah DPT 0 hingga 250.000 orang, syarat minimal dukungan sebesar 10%. Di daerah dengan jumlah DPT 250.000 hingga 500.000 pemilih, syarat minimal dukungan sebanyak 8,5%. Daerah dengan jumlah DPT 500.000 hingga 1 juta orang, syarat minimalnya 7,5%, dan 6,5% untuk daerah dengan jumlah DPT lebih dari 1 juta pemilih. Para pendukung juga harus tersebar di lebih dari 50% jumlah kabupaten kota di provinsi tersebut untuk pemilihan calon gubernur dan wakil gubernur, serta 50% jumlah kecamatan di kabupaten kota untuk calon bupati wakil bupati atau wali kota wakil wali kota. Setelah tahapan penyerahan syarat dukungan selesai, KPU akan melakukan serangkaian verifikasi untuk memastikan kelengkapan syarat. Sebagai contoh, untuk wilayah DKI Jakarta dengan jumlah DPT mencapai 8,25 juta jiwa, calon perseorangan harus mendapat dukungan sedikitnya 618.750 warga DKI Jakarta atau 7,5% dari total DPT. Terkait syarat ini, menurut Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi Titi Anggraini, calon yang tidak punya jaringan massa, modal kapital dan dukungan pemilih yang solid akan kesulitan memenuhi persyaratan. Apalagi verifikasi faktual dukungan untuk calon perseorangan dilakukan dengan metode sensus. Tak heran jika jalur perseorangan sepi peminat. Berdasarkan catatan Kompas, dalam Pilkada 2020 yang digelar di luar 70 daerah, hanya 70 pasangan dari total 203 pasangan calon perseorangan yang lolos. Adapun Pilkada 2018 ada 69 pasangan calon perseorangan. Kemudian tahun 2017 ada 68 pasangan dan pada 2015 jumlahnya mencapai 135 pasang. Titi menambahkan, calon perseorangan lebih sulit berkompetisi karena keterbatasan modal kapital dan jejaring politik, apalagi jika harus berhadapan dengan calon yang diusung koalisi partai. Calon perseorangan juga tidak punya kekuatan struktural seperti partai politik punya mesin partai yang sudah melembaga sampai ke tingkat desa.